Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Nur Refleksi Kepahyang. Sebelumnya terima kasih yang sudah subscribe, karena berkat kontribusi dan subscribe-nya saya masih tetap bersemangat untuk buat video. Terutama buat para pelanggan Nur Refleksi, semoga selalu diberi kesehatan, rezeki yang banyak, dan tentunya harinya semakin bersemangat. Hari ini Nur Refleksi akan membahas tentang permasalahan ataupun penyakit yang langsung terhubung ke lambung, yaitu MAH dan juga asam lambung. Jadi secara umum untuk gejala MAH ini ditandai dengan perut di bagian atas terasa tidak nyaman. Nah, untuk penyebab asam lambung itu sendiri itu akibat dari naiknya asam lambung hingga ke kerongkongan, sehingga ada sensasi terbakar dan juga nyeri di bagian dada. Nah, jika kalau kita lihat secara sekilas antara MAH dan juga asam lambung ini mungkin hampir sama, karena memang keduanya ini termasuk dalam gangguan pencernaan di lambung. Tapi tentu antara MAH dan juga asam lambung ini memiliki perbedaan gejalanya. Yang pertama untuk gejala MAH. Nah, biasanya untuk gejala MAH ini yang pertama ditandai dengan perut terasa tidak nyaman setelah makan dalam jangka waktu yang lama. Terus ditandai juga dengan perut terasa tidak nyaman setelah makan. Nah, berikutnya juga ditandai dengan mual dan juga muntah. Terus perut kembung bagian atas dan juga nyeri di bagian ulu hati. Dan biasanya juga ditandai dengan buang angin dan juga sendawa. Jadi secara umum untuk gejala MAH ini ditandai dengan perut bagian atas terasa tidak nyaman dan juga rasa sakit bisa muncul sewaktu-waktu. Yang kedua untuk gejala asam lambung. Nah, untuk gejala asam lambung itu sendiri ditandai dengan yang pertama tentu disebabkan asam lambung naik hingga ke kerongkongan dan juga ditandai dengan bagian dada terasa nyeri. Berikutnya untuk gejala asam lambung itu bagian dada terasa terbakar, terutama setelah makan pada malam hari. Nah, berikutnya dari gejala asam lambung, bau mulut, terus juga kesulitan menelan, gangguan tidur, sesak napas atau gejala asma, dan yang terakhir rasa pengkacau pada kerongkongan. Nah, untuk perbedaan penyebab dari MAH dan juga asam lambung. Nah, untuk gejala MAH itu sendiri biasanya dipicu oleh iritasi pada dinding lambung. Sedangkan untuk asam lambung itu sendiri penyebabnya naiknya asam lambung hingga ke kerongkongan. Nah, ini kita akan melakukan pemijatan refleksi yang langsung terhubung ke titik saraf lambung. Nah, untuk titik saraf lambungnya ada di bagian sini, tepatnya di bawah ibu jari. Nah, bagian sini ada pembatas, kita tarik ke bagian sini, tepatnya di sini, dan ini langsung terhubung ke titik saraf bagian lambung. Nah, ini bisa langsung dicek lambungnya sendiri apakah normal atau sedang mengalami gangguan. Biasanya kalau lambung yang sedang tidak normal ataupun mengalami gangguan, kalau kita lakukan penekanan seperti ini akan terasa lebih sakit dan sedikit nyeri. Nah, itu biasanya untuk lambung yang tidak normal. Ini bisa kita lakukan pemijatan secara berulang-ulang, dan caranya kita lakukan penekanan 1, 2, 3, kita tahan hingga 2 detik, 1, 2, kita putar, kita lepas, kita tekan 1, 2, 3, kita tahan 2 detik, 1, 2, kita putar. Nah, ini rasanya luar biasa ini.
Dan biasanya untuk permasalahan di lambung ini banyak mengarah ke yang namanya sakit kepala. Sakit kepala apabila di bagian lambungnya tidak normal. Nah, biasanya yang memiliki permasalahan di lambung atau lambungnya sedang tidak normal kebanyakan juga mengalami yang namanya sakit kepala, karena dari sistem pencernaannya tidak normal sehingga menyebabkan penyumbatan yang langsung terhubung ke aliran darah ke kepala.